makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada suatu kali orang berkata kepada Abu Yazid Al-Bastami, ceritakan kepada kami wahai Syekh Abu Yazid Al-Bastami dari hal musyahadahmu kepada Allah Ta'ala. Orang bertakun lawan Abu Yazid, wahai Abu Yazid, kayak apa pian itu musyahadah kepada Allah, kayak apa pian itu menyaksikan Allah artinya. Maka berteriaklah Abu Yazid, kemudian ia berkata, celakalah kamu, tidak patutlah bagimu untuk mengetahui yang demikian. Perkara musyahadah itu kada bisa dikisahkan kepada orang lain. Kalau dikisahkan juga orang lain kada mengerti, kada paham, dan bisa membawa kepada kekafiran bagi yang mendengarnya. Nah, ceritakanlah kepada kami bagaimana engkau musyahadah kepada Allah. Ujar Abu Yazid, celaka engkau, tidaklah patut bagimu untuk mengetahui yang demikian. Kemudian ia ditanya lagi, ceritakanlah kepada kami mengenai kuatnya mujahadahmu bagi dirimu pada jalan Allah. Kemudian orang bertanya lagi kepada Abu Yazid, bagaimana kuatnya mujahadah pian di jalan Allah itu, bagaimana kuatnya pian memerangi nafsu di jalan Allah. Abu Yazid menjawab, ini juga tidak boleh diperlihatkan kepadamu. Kemudian Abu Yazid ditanya lagi, maka ceritakanlah kepada kami mengenai latihan untuk dirimu pada permulaan mujahadahmu. Nah, Abu Yazid berkata, ya, saya mengajak diriku kepada Allah. Kalau permulaannya itu boleh dikisahkan, tapi kalau perjalanan mujahadah itu kada patut dibuka, apalagi musyahadah itu. Nah, kalau permulaannya, ujar Abu Yazid, aku pertama mengajak diriku ini kepada Allah, mengajak nafsu kepada Allah. Tentu yang pertama itu nafsu seseorang itu namanya nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah ini nafsu yang selalu membawa kepada kehinaan, membawa kepada kemudaratan, membawa kepada kesengsaraan di akhir hari. Nah, nafsu amarah ini pertama Yesidin dulu ku ajak, ku bawai untuk mengabdi kepada Allah. Lalu ia tidak patuh padaku. Nafsu amarah itu kalau diajak memangnya kada mau patuh, karena gawiannya amarah itu selalu kepada hal-hal yang negatif, hal yang maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan itu umumnya dari nafsu ammarah. Dari nafsu ammarah. Keinginan-keinginan untuk bersenang-senang di dunia, walaupun akibatnya susah di akhirat, nah itu ajakan nafsu ammarah. Keinginan-keinginan yang bersenang-senang di awal, di permulaan, walaupun susah di belakang hari, itu ajakan nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini nafsu yang paling kada suka diajak bersakit-sakit untuk bersenang kemudian, paling kada ketujuhnya. Nafsu ammarah ini mengajak kita benyaman-nyaman dahulu, bersakit-sakit kemudian. Nah itu gawian nafsu ammarah. Orang berzina contohnya, kan zina ini hukumannya bisa dipukul 100 kali, bisa dihukum rajam, tapi ajakan nafsu amarah kadang memandang kepada akibat, nang dipandang kesenangan sesaat. Berzinalah kamu, masalah hukuman tuh kaina
yang dipikirkan. Nah ini gawian nafsu ammarah. Ada duit yang haram, ambil duit yang haram itu, perkara tu betu kaina. Nah ini nafsu ammarah, selalu memikirkan, menginginkan yang senang terlebih dahulu. Karena ujungnya kayak apa, kata penjara, kakak ada tahu kisah laginya. Nah jadi ujar Abu Yazid, nah, pada awalnya nafsu ammarahku ini ku bawai untuk taat kepada Allah, maka kada mau inya, kada mau, tidak patuh padaku. Maka saya berazam padanya. Lalu ujar Abu Yazid, amun ikam kada mau patuh kepada Allah, ikam akan kuhukum, wahai nafsu ammarah, ikam akan kuhukum, ikam akan kusiksa. Nah, siksaannya apa? Untuk meninggalkan minum air selama 1 tahun, dan saya berazam untuk meninggalkan tidur 1 tahun. Nah, ikam bila kada mau menurut ujar Abu Yazid, ikam kada ku nginumi setahunan ini lawan banyu, dan ikam kada ku guringakan selama 1 tahun. Nah, dalam bab suluk itu disebut ngarannya mu'aqabatun nafsi, menghukum diri, menghukum nafsu. Nafsu amarah ini kalau kada dihukum demikian, kada akan bisa menjadi nafsu lawamah, kada akan bisa berubah menjadi nafsu lawamah. Sedangkan untuk menjadi mutmainnah itu perlu dahulu lawamah ini. Urutannya nafsu amarah, nah diajak, dipaksa, dikarasi, dihukum kalau perlu. Banyak cerita-cerita dahulu orang-orang aulia Allah dalam perjalanannya itu, dalam perjalanannya mereka menghukum diri mereka karena diri mereka itu kada patuh kepada Allah. Ada di antara mereka itu yang melarang matanya untuk melihat yang haram. Tahu-tahu si mata ini kenapa ketujuh melihat yang haram, maka sudah dilarang itu jangan melihat yang haram, wahai mata. Sekalinya ada yang haram dilihatinya oleh mata, dihukumnya matanya, dicungkilnya matanya, ini mata yang kurang ajar, dibuang sudah matanya. Nah itu mu'aqabatun nafsi. Nah jadi orang yang seperti ini dalam hal menyiksa nafsu yang tidak patuh kepada Allah. Nah jadi sidin tadi begitu dicungkil sidin matanya, karena ini mata nang ketujuh maksiat, nang ada pemaksian nih, dicungkil mata, kada bermata lagi sebiji. Lalu ada orang kemarau panjang, orang minta hujan, kada hujan-hujan juga hari. Lalu sidin berdoa, ya Allah, dengan amal hamba yang pernah mencungkil mata karena mata ini maksiat, maka hujanilah kami. Maka hujan hari pada ketika itu. Nah, diberi Allah karamat, diberi Allah kemuliaan. Orang yang menghukum dirinya sendiri yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sini Abu Yazid Al-Bastami beliau menceritakan tentang awal perjalanan sidin. Beliau hukum diri sidin, beliau mu'aqabatun nafsi. Nah kita ini biasanya muhasabah, kita biasa muhasabah, kuciak-kuciak di situ kamari. Muhasabah itu menghitung diri, menganalisa diri yang dahulu, itu muhasabah. Mestinya muhasabah itu kada sampai di situ, ditindaklanjuti muhasabah itu dengan mu'aqabah. Karena kalau muhasabah aja kada ada maknanya. Muhasabah itu ya Allah, hamba banyak maksiat lawan engkau, mata hamba sering memandang yang haram, tangan hamba sering memegang yang haram, perut hamba sering diisi dengan yang haram. Itu muhasabah. Muhasabah itu kada ada maknanya kalau kada ditindaklanjuti dengan mu'aqabah, menghukum diri yang salah. Nah jadi Abu Yazid ini beliau begitu muhasabah, ternyata nafsu sidin itu ada dua yang paling berat. Satu melawan air, dua melawan guring. Sidin kalau kada makan tahan aja, tapi kalau kada minum kada tahan.
kada guring kada kawa juga. Nah, jadi dua ini yang berat bagi Sidin. Lalu Sidin hukum diri Sidin itu dengan hukuman kada boleh minum setahun, kada boleh guring setahun. Nah ini muakabah nang keras. Namun kita bertahap muakabah itu nggak usah bertahun-tahun nang kada guring. Semalaman gini cukup. Misalnya hari ini tadi banyak melihat nang haram, hari ini banyak melihat nang kada baik. Nah malamnya dihukum mata baca Quran semalaman. Itu pun sudah luar biasa. Itu pun sudah mendatangkan manfaat yang besar kepada diri kita. Aduh bertahun-tahun itu menghukum diri semalaman aja cukup. Nah bila kada muakabah itu kada ada artinya muhasabah. Sama kita misalnya aku ini banyak hutang lawan nikam lah, semalam 1.000, harinya 2.000, semalamnya 3.000, bayarnya kada. Nah apa gunanya hitung itu? Nah kan muakabah ini membayar, artinya membayar kesalahan kita. Nah bila sudah kita muakabah dan muakabah nafsu itu diperlukan mujahadah, kesungguhan yang kuat. Bila kada mujahadah, kada akan bisa kita muakabah itu, menghukum diri. Bila kita kada sungguh-sungguh bujur, kita kada akan bisa muakabah, menghukum diri. Nah, bila sudah mujahadah, ini usaha dari hamba, dari salik. Seorang salik itu usahanya yang bisa dilaksanakannya adalah muhasabah, menghitung diri apa-apa nang berat bagi nafsuku. Dihukum nafsu dengan demikian, bersungguh-sungguh menjalankan hukuman itu. Nah sampai di situ batas usaha hamba. Nah bila sudah kita bujur-bujur mujahadah itu, Allah akan memberikan kepada kita yang namanya muhadharah. Nah ini anugerah dari Allah berkat perjuangan kita. Allah beri muhadharah. Muhadharah itu apa artinya? Kita akan selalu merasa Allah Ta'ala itu hadir. Nah, muhadharah akan merasa Allah Ta'ala selalu ada, merasa selalu ada. Kita masuk kamar merasa Allah Ta'ala itu ada. Nah, kita ke pasar merasa Allah Ta'ala itu ada. Dimanapun kita berada selalu merasa hadir Allah itu. Nah itu kada bisa kita dapatkan, Allah kada memberi itu kalau terlebih dahulu kita kada melalui proses muhasabah, muakabah dan mujahadah itu kada bisa. Nah bila muhadharah itu selalu hadir Allah Ta'ala itu, karena diberi Tuhan pulang kita nangarannya itu mukasyafah. Nah mukasyafah itu artinya dibuka Tuhan hijab. Nah dibuka Tuhan hijab, jadi bukan hanya kita merasakan Allah Ta'ala itu hadir, tapi kita sudah melihat hati kita dengan Allah Ta'ala itu. Nah ini sudah dibuka Allah hijab itu. Bila sudah dibuka Allah hijab itu mukasyafah ngarannya. Nah kita hati sudah memandang kepada Allah, itu ngarannya musyahadah tadi. Nah jadi musyahadah itu sesuatu jalan yang panjang, yang kada bisa kita dapat dengan mudah, nah, kecuali diberi Allah pertolongan. Makanya tadi minta kisahkan lawan Abu Yazid, kisahkan bang lawan kami musyahadah pian, kada kawa dikisahkan. Musyahadah itu mujahadah pun kada kawa dikisahkan. Nang kawa dikisahkan ini adalah awal pertama riyadhah, awal pertama kita menghukum diri. Nah itu kawa dikisahkan kepada orang.